Sedangkan kuburan itu adalah petinya amal. Jadi bukan ntar deh. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau dulu waktu hidup di dunia amalnya baik, maka balasannya pun nggak bakal ketukar jadi buruk, Pak. Pasti baik. Tapi kalau amalnya buruk, ya sama, nggak bakal ketukar juga balasannya jadi baik. Salah ngasih. Wal maqalatu sabi'atu wal ishruna qala asy-sya'iru min bahril kamil majzuwi ya man bidunya hustaghal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Dan makalah yang ke-27. Qala syair, berkata seorang pujangga dari Bahar Kamil Al-Majiz. Yaman bidun ya hustagal. Wahai orang yang dengan dunianya dia menyibukkan diri, melenakkan diri. Qad gharrahu tulul amal, sungguh telah memperdayai dia oleh panjangnya lamunan, panjangnya angan. Awalam yazal fi ghaflatin, atau senantiasa ia di dalam kelalaian, hatta dana minhul ajal, sehingga dekat daripadanya ajal, atas tempo yang ditentukan Allah. Al-mautu ya'ti baghtatan, kematian ia bisa datang dengan tiba-tiba atau hal keadaannya mendadak. Wal qabru sunduqul amal, sedangkan kuburan itu adalah petinya amal. Isbir ala ahwaliha, sabarlah engkau atas huru haranya. La mauta illa bil ajal, tidak akan ada kematian kecuali memang ajalnya sampai di situ. Ini syair yang dilantunkan oleh penyair dengan nasihat yang luar biasa isinya. Diperingatkan oleh beliau orang-orang yang tersibukkan oleh kesibukan dunianya, Bapak hadirin, sehingga kemudian dia melupakan akhiratnya. Tulul amal ini termasuk tercela. Lamunan, khayalan yang melambung tinggi, Pak, gitu. Nah itu yang memperdayai dia. Pengen nano. Gak ada kehabisnya kepengenannya. Kita ingat-ingat Bapak hadirin bareng-bareng. Ya, introspeksi, evaluasi kita nih masing-masing. Sampai gini hari kita masih punya kepengenan gak? Ya. Memang orang punya kepengenan gak tercela. Tapi kalau lamunan Bapak hadirin, lamunan yang panjang, ini yang ngabisin waktu. Jadi ada khayalan atau lamunan, ada cita-cita. Dua hal yang berbeda. Kalau cita-cita nih begini kira-kira. Anak lulus SD, masuk SMP, selesai SMP, masuk SMA. SMA-nya ambil IPA, habis itu masuk ke fakultas kedokteran. Karena cita-citanya pengen jadi dokter. Itu cita-cita. Sekolah enggak, apa enggak. Atau sekolah di SMA-nya IPS. Kemudian masuk perguruan tingginya, Baparin ambil ekonomi itu. Tapi cita-citanya jadi dokter gitu. Itu kan namanya hayalan, Bapak hadirin. Hayalan yang begitu melambung, lamunan yang begitu melambung tinggi telah menipu daya dia dari hakikat dunia dan hakikat kehidupan. Pengalaman meskipun kita baru timbang jadi penonton ya Pak. Siapa orang di kampung kita yang paling panjang umurnya Allah kasih? Ujungnya apa? Ia meninggal juga. Yang paling panjang gitu di antara orang di kampung kita, katakan 100 tahun. Meninggal juga. Ya memang itu dia dunia. Enggak dia tinggalin dunia,
atau dunia yang tinggalin dia. Ini awalam yazal fi ghaflatin, atau terus menerus ada dalam kelalaian, hatta dana minhul ajal. Ajal itu makin hari makin tambah dekat. Jadi nggak berlebihan Pak hadirin kalau ada orang mengilustrasikan kita ini tidak ubahnya seperti antrian panjang untuk menunggu giliran panggilan gitu. Panggilannya panggilan siapa? Panggilan malaikat Israil alaihissalam. Malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Gak berlebihan. Kalau ada yang mengilustrasikan seperti itu, nyatanya memang iya. Waktu yang berganti, pagi, siang, sore, malam. Besok ketemu lagi pagi, ketemu lagi siang, ketemu lagi sore, ketemu lagi malam. Terus dengan segala keajaiban yang terdapat di dalam pergantian waktu itu. Begitu ngaca lah, rambut udah didominasi oleh warna putih Bapak Adin. Dulu nyariin yang putih nggak ketemu. Ini didominasi warna putih. Kulit. Kok ramai ditariknya gampang bener. Bleber gitu Bapak Adin ya. Padahal dulu kenceng keras. Otot-ototnya dulu yang keker kuat Pak. Begitu dipegang ngikut istilahnya Pak hadirin. Karena apa ya? Kulitnya yang sudah lembek Bapak hadirin. Itu lambat laun ajal semakin mendekat. Sampai pada waktunya selesai. Al-mautu ya'ti baghtatan, kematian itu dia bisa datang secara mendadak, benar. Makanya kematian ini betul-betul sesuatu yang misteri. Orang yang sakit, bahkan sakit parah, masuk ruang ICU, bisa sembuh Pak. Tadi saya di Lubang Buaya, Jumatannya. Kawan, dulu DKM beberapa periode, tapi kemudian terkait usia dan masa bakti Pak digantiin sama yang muda. Ya, saya tuh udah jadi kelaziman ya kalau ketemu tuh nanyain kabar gitu. Karena masuk ICU 9 hari. Dia bilang gitu. Masuk ICU 9 hari. Baru Sabtu yang lalu aneh pulang. Dan Jumatan baru sekarang. ICU Bapak dan biasanya kan pasien kalau udah masuk ruang ICU. Itu ngetek-ngetek dikit itu kan ya. Pasiennya iya, apalagi begitu juga anggota keluarganya. Tapi karena memang umurnya masih ada, tadi Jumatan Pak. Ketemu dan kita sempat ngobrol gitu selesai Jumatan. Termasuk dia ceritakan 9 hari di ruang ICU. Yang seger buger, nggak ada indikasi sakit. Malahan mungkin habis general check up ya Pak. Keluar itu hasilnya bagus semua. Tapi kalau udah waktunya, udah nggak berubah tempat, nggak berubah waktu. Detiknya persis, tempatnya di mana ya persis. Itu kematian. Wal qabru sunduqul amal, sedangkan kuburan itu adalah petinya amal. Jadi bukan ntar deh. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau dulu waktu hidup di dunia amalnya baik, maka balasannya pun nggak bakal ketukar jadi buruk Pak, pasti baik. Tapi kalau amalnya buruk, ya sama, nggak bakal ketukar juga balasannya jadi baik. Salah ngasih. Salah ngasih bagaimana? Mestinya dikasih keburukan tapi dikasih kebaikan, atau sebaliknya nggak akan pernah Pak. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ai in kana amaluhu khairan fa jazaohu khairun wa in kana amaluhu syarran fa jazaohu syarrun. Gitu. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun gitu. Itu tafsirnya tadi. Kalau amalnya baik maka balasannya baik, amalnya buruk maka balasannya pun buruk. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan
man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila sapinatin. Siapa orang masuk kubur, maksudnya alam kubur ya Pak, bila zadin tanpa bawa bekal. Maksudnya bekal ini amal saleh. Maka seolah-olah orang yang berlayar di lautan tanpa menggunakan sapina. Sapina bisa perahu, bisa kapal laut lah gitu Bapak dia. Baru timbang berapa lepas pantai, tenggelam Pak, dihantam ombak. Nah kuburan itu petinya sama. Gitu.